Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini Bapak akan menjelaskan contoh perhitungan untuk tegangan geser akibat gaya lintang. Nah, ini ada sebagai berikut ya. Ini ada salah satu contoh gagar dengan beban dua beban P1 P2 yang mana jaraknya adalah 2 meter, 2 meter, 3 meter, dan total L-nya adalah 7 meter. Nah, ukuran tampangnya adalah 30 dikali 50, bentuk tampangnya tampang persegi. Nah, awal pertama kali kita menghitung suatu reaksi ya, reaksi pada tumpuan di mana reaksi terhadap A dan reaksi terhadap B. Ya kan? Ini akan diketahui berapa besarnya dan ini juga RB berapa besarnya. Nah, kemudian kita mencari sigma momen terhadap B sama dengan 0 ya, dimana dalam menghitung tumpuan atau infrastruktur itu ada 3 kesetimbangan, yang mana sigma momen sama dengan 0, sigma horizontal vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama 0. Nah, sigma momen terhadap B, dari kita memulai dari titik B ya, memulai dari titik B, kemudian berarti 0, berarti yang kita mulai itu ada dari reaksi A. Reaksi A adalah tanda panahnya ke atas, berarti dia kalau searah harus hujan, berarti dia positif, berarti RA dikali dengan 7 dengan bentangnya 7 meter. Kemudian dikurang, kenapa dikurang? Beban P1 itu dia ke bawah dan dia berlawanan arah arus jam, berarti dia kurang P1 dikali 4 kali 5 jaraknya ya, kali 5 yaitu dari sini sampai sini adalah jaraknya 5 meter. Kemudian P2 juga negatif dikali dengan jaraknya 3 meter sama dengan 0. Nah, dalam rumus matematika sederhana berarti 7RA sama dengan 9, nilai beban P nya 9 dikali 5 ditambah 6, beban P2 nya 6 dikali 3. Jadi 7RA sama dengan 45 ditambah 18, berarti RA sama dengan 7RA sama dengan 63, berarti RA sama dengan 63 dibagi 7 sama dengan 9 ton. Nah, untuk reaksi A sudah dapat sebesar nilainya 9 ton. Kemudian kita masuk reaksi B, yang mana sigma momen terhadap A, berarti kita mulai dari titik awal di A ya, dari PA. Berarti RB kita hitung, RB karena dia tanaman ke atas, dia berlawanan arah arus jam, berarti dia negatif, berarti negatif RB dikali bentangnya 7 meter. Kemudian P1 dia di sini, berarti RA P1, berarti dia searah arus jam karena dia RA, berarti dia mutar kemari ya, mutar, berarti P1 kali 2 meter. Kemudian P2 3 positif kali dengan 4 meter, jaraknya dari sini 4 meter sama dengan 0, berarti 7RB sama dengan 9 dikali 2 ditambah 6 dikali 4, 7RB sama dengan 18 ditambah 24, 7RB sama 42, berarti RB sama dengan 42 dibagi 7 adalah 6 ton. Nah, setelah dapat reaksi A, reaksi B, kita harus menghitung apakah checking atau kontrol itu sigma vertikal harus dengan 0 ya. Kalau tidak 0 berarti ada kesalahan di antara perhitungan reaksi A dan reaksi B. Nah, di sini rumusnya adalah RA ditambah RB dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 0. Berarti 9 ditambah 6 dikurang 9 dikurang 6 sama dengan 0. Berarti 9 tambah 6 adalah 15, 15 kurang 9 kurang 6 sama dengan 0, berarti 15 kurang 9 itu adalah 6, 6 kurang 6 berarti 0, berarti kontrol dan checking itu berarti sudah benar. Nah, setelah sudah dapat ini, baru kita menghitung namanya gaya lintang. Nah, gaya lintang adalah gaya yang dikurangi dengan gaya tegak lurus atau vertikal. Nah, DA, simbolnya DA. DA sama dengan RA, berarti gaya lintangnya RA sama dengan berarti harganya sama, 9 ton. Ya. Kemudian DC kiri itu adalah artinya sebelah kanan. DC kiri sini berarti sama dengan DA. DA sama dengan 9 ton. Kemudian DC kanan sana. Berarti DC kanan artinya DC kiri dikurang dengan P1. Beban ada sini P1. Berarti 9 dikurang 9 sama dengan 0. Kemudian DD kiri itu sama dengan DC kanan sama dengan 0. Kemudian DD kanan sama dengan DD kiri dikurang dengan P2 sama dengan 0. DD kiri kan 0 dikurang 6, beban P nya 26 sama dengan minus 6. Berarti dari keseluruhan untuk mencari tegangan gesernya, berarti yang D maksimum itu adalah nilai DA. Ini yang maksimum, ini DA yang maksimum adalah 9 ton. Nah,
DA-nya 9 ton. Berarti kita sudah bisa menghitung nanti tegangan terhadap gesernya dengan tampangnya. Nah, sekarang kita menghitung dengan analisa tampang persegi, yang mana rumus tegangannya itu adalah tegangan maksimum, ya. Tegangan maksimum sama dengan 3/2 dikali D per A, berarti sama dengan 3/2 dibagi yang 9 ton diubah menjadi kilogram per sentimeter, itu adalah menjadi 9.000 dibagi 30 dikali 50. A nya itu adalah luas tampang berarti B kali H, berarti 27.000 ya 27.000 ya kan, dibagi 27.000 kali ini kalinya 150 ya, 1.500 kali ini adalah 3.000 ya, 1.500 kali ini adalah 3.000 ya, 1.500 kali itu adalah 3.000, berarti sama dengan 4.500. Berarti perkalian ini 3 kali ini berarti hasil tegangannya adalah 9 kg per cm pangkat 2. Nah, inilah tegangan yang terjadi. Nah, dalam penggambaran tegangannya itu adalah dalam penggambaran tegangannya yang kita nengok di buku ya. Di buku ini adalah kita menggambar analisa tampangnya, bentuk tampangnya adalah persegi ya. Gitu persegi. Kemudian kita ambil garis tengah, titik berat tengahnya. Kenapa kita tidak menghitung titik beratnya? Karena dia tampang persegi. Terkecuali kalau dia tampang T, berarti kita harus menghitung titik beratnya dan luas tampangnya dan inersianya. Nah, ini kita gambar ya. Kita gambar berarti bentuk gaya lintangnya seperti ini, gambar diagramnya. Berarti inilah besar dari tegangan yang sebesar 9. Berarti kita ambil dengan 9 ton ini ya, 9 yang dari hasil ini ya, 9 ini. Nah, habis itu sudah ini berarti dia digambarkan seperti ini, dia 9 ton. Ini adalah garis netral ya. Nah, seperti inilah contoh perhitungan terhadap tegangan geser akibat gaya lintang yang terdapat dari beban terpusat. Ada 2 beban tersebut. Baik, terima kasih atas penjelasan yang saya berikan. Semoga kalian bermanfaat dan bisa mengerti dan paham dengan contoh berikutnya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.